Jumpa lagi dengan Riva Media, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang regular expression. Kali ini kita memasuki pembahasan bagian 5 yaitu karakter kelas. Karakter kelas adalah cara yang digunakan untuk mendefinisikan atau menentukan set karakter. Karakter kelas sering digunakan untuk mempersingkat atau mengganti pola regex untuk kelompok string dengan maksud tertentu. Karakter kelas saya bagi menjadi 3. Pertama adalah shorthand class, kemudian ada POSIX class, kemudian Unicode class. Untuk shorthand class, di sini rekan-rekan bisa melihat ya, pola 0 sampai 9 ini bisa kita singkat dengan \d. Jadi ini adalah digunakan untuk mempersingkat. Kemudian di sini ada POSIX class. POSIX class ini digunakan untuk mengganti. Contohnya adalah pola A sampai Z ini dapat digantikan dengan tanda bracket seperti ini, kemudian ada titik upper, kemudian titik bracket lagi. Jadi POSIX class ini digunakan untuk menggantikan. Kemudian ada Unicode class. Contohnya adalah pola A sampai Z dapat digantikan oleh \p, kemudian kurung kurawal, L-nya L kapital, kemudian U kecil, dan diakhiri dengan kurung kurawal tertutup. Untuk shorthand class ini mungkin kita akan banyak menggunakannya karena ini digunakan untuk mempersingkat. Dan banyak para programmer menggunakan shorthand class ini digunakan untuk mempersingkat kode. Untuk POSIX class dan Unicode mungkin jarang kita temui. Tetapi tidak salahnya kita mengetahui apa itu POSIX class dan juga Unicode class. Oke rekan-rekan semuanya, di sini adalah daftar dari shorthand class. Di sini ada \c, ini digunakan untuk mewakili kontrol karakter. Kemudian ada \s, ini digunakan untuk mempersingkat white space. Rekan-rekan semuanya, untuk mendapatkan karakter white space, kita bisa menggunakan set karakter seperti ini ya. Ada \r, \f, kemudian \t. Ini digunakan untuk mencari white space. Akan tetapi, kita bisa mempersingkatnya dengan \s. Ingat, s-nya adalah s kecil. Kemudian di sini adalah \s besar. Ini digunakan untuk non-white space. Kemudian jika kita menggunakan set range, maka kita bisa menambahkan negasi dari kode yang ada pada white space ini. Kemudian \d ini digunakan untuk digit. Kita bisa menggunakannya dengan set karakter 0 sampai 9. Dan di sini \d kapital ini digunakan non-digit. Dan kode standarnya adalah menggunakan set karakter, kemudian ada tanda negasi 0 sampai 9. Kemudian ada \w kecil ini digunakan word. Kita bisa menggunakan kode standarnya dengan set range A sampai Z kecil, A sampai Z besar, kemudian 0 sampai 9, kemudian di sini ada underscore. Kemudian yang \w ini digunakan untuk non-word, ini adalah negasi dari kode word. Di sini untuk hexadesimal dan di sini digunakan untuk oktal karakter. Itu adalah untuk shorthand class. Kemudian di sini adalah POSIX karakter class. Oke, untuk POSIX karakter class ini digunakan untuk menggantikan. Untuk menggunakan ini tentunya rekan-rekan semuanya harus menghafal kode-kode dari karakter kelas ini. Dan penggunaannya di dalam regex kita bisa menggunakan set range. Jadi di sini kita bisa menggunakan double bracket untuk awal, kemudian di sini ada double bracket. Jadi kode ini kita bungkus lagi dengan bracket. Itu adalah penggunaan POSIX karakter kelas. Kemudian untuk Unicode karakter kelas kita juga harus menghafalkan kode-kodenya dan di sini sangat banyak sekali ya. Saya jarang sekali menggunakan Unicode karakter kelas dan bahkan mungkin tidak pernah menggunakannya ya. Tetapi jika rekan-rekan semuanya ingin menghafalkan, silahkan dihafalkan saja. Ini adalah page pertama, kemudian di sini ada kelas page kedua, di sini banyak sekali ya. Silahkan rekan-rekan semuanya dihafal. Dan untuk kode-kode ini nanti akan saya share di dalam kolom deskripsi. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Di sini saya akan menuliskan sebuah karakter. Kemudian di sini ada angka ya. Nah, di sini biasanya ketika kita ingin mendapatkan huruf, maka biasanya kita menggunakan A sampai Z seperti ini ya. Ini digunakan untuk huruf, kemudian untuk angka kita bisa menggunakan 0 sampai 9. Oke, seperti ini atau kita bisa menggunakan AZ kemudian kita gunakan negasi. Ini juga sama saja. Dengan shorthand class karakter kita bisa menyingkatnya dengan seperti ini ya. \, kemudian D ini digunakan untuk digit dan kemudian D besar seperti ini digunakan untuk karakter selain digit. Kemudian untuk penggunaan POSIX karakter kelas, semisal di sini ya, ini adalah huruf kapital, kemudian di sini ada huruf kecil, maka ketika kita ingin mendapatkan huruf kapital, kita bisa menggunakan seperti ini. Kita gunakan upper. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kita tambahkan bracket lagi di luarnya.
kemudian kita tambahkan bracket lagi di sini. Oke, maka rekan-rekan bisa melihat ya di sini huruf kapital bisa terseleksi dengan menggunakan pose class. Oke, sekarang kita coba untuk Unicode class. Kita akan coba untuk menseleksi huruf kapitalnya. Ini kita hapus saja, kemudian akan kita ganti dengan menggunakan Unicode class. Kita gunakan backslash, kemudian kita gunakan P, kemudian kita gunakan kurung kurawal ya. Nah, di sini jika kita ingin menseleksi kapitalnya, kita bisa menggunakan L, kemudian U. Oke, seperti ini. Berarti di sini digunakan untuk uppercase-nya. Kemudian kalau kita hanya menggunakan L saja, maka semua letter nanti akan diseleksi. Semisal di sini saya tambahkan ya, di sini ada 0, 1, 2, 3 dan sebagainya. Maka yang angka ketika kita hanya menggunakan L saja, L besar seperti ini, maka nanti yang angka tidak akan diseleksi. Kemudian untuk menseleksi lowercase-nya saja kita bisa menggunakan L kecil. Maka di sini rekan-rekan bisa melihat yang terseleksi hanya lowercase saja. Jadi U digunakan untuk uppercase, kemudian L ini digunakan lowercase dan L ini digunakan untuk semua letter. Jadi L ini artinya letter, U adalah uppercase, kemudian L ini adalah lowercase. Kemudian untuk menseleksi numericnya atau angkanya, kita bisa menggunakan N. Oke, rekan-rekan bisa melihat dengan menggunakan N, maka di sini semua karakter angka akan terseleksi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat kami berikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan loncengnya agar rekan-rekan semuanya tidak ketinggalan ketika kami ada update materi yang terbaru.